Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Namun saat ini beliau berdomisili di Tangerang. Beliau berasal dari keluarga yang biasa saja. Pada saat masih di bangku kuliah, ekonomi keluarga hancur karena kerusuhan di Poso. Keadaan inilah yang menjadi titik balik kemandirian beliau untuk berjuang demi kehidupan yang lebih baik, mandiri, dan sukses. Walaupun sempat negatif dan menolak, beliau bersyukur bisa mengenal bisnis Tiens dan akhirnya bergabung. Berjuang keras dan pantang menyerah, akhirnya melalui bisnis Tiens kehidupan beliau bisa berubah. Beliau telah mendapatkan semua reward Tiens mulai dari luxury car, yacht, dan villa, serta jalan-jalan ke luar negeri di puluhan negara. Impian terbesar beliau yang ingin dicapai adalah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Nur Sam. Nah, oke. Teman-teman semua, saya mau tanya dulu nih, Anda gabung di bisnis ini kira-kira apa yang Anda mau cari? Anda gabung di bisnis network marketing, di MLM yang Anda cari apa? Apa? Aset, ya kan? Oke. Kalau kita mau bangun aset, apa sih yang harus kita pikirkan yang paling penting? Yang harus kita pikirkan bahwa bisnis itu bisa kita jalankan dalam waktu yang panjang. Gitu kan? Tapi bisnis yang bisa diwariskan. Bagaimana mau diwariskan kalau dia cuma usianya 5 tahun gitu ya. Kalau tidak jangka panjang berarti bukan konsep bisnis MLM. Nah, apa parameternya sebuah MLM itu layak untuk kita jadikan sebagai kendaraan atau profesi untuk membangun aset? Jadi kalau aset harus jangka panjang karena kita mau wariskan bisnis ini ke anak cucu kita. Bukan cuma anak cucu kita, mobil kita sampai cucu mobil kita. Ya bener kan? Dulu kita beli BMW kan, punya BMW. Karena udah tua kita jual, beli BMW terbaru. Nah itu anaknya. Udah tua lagi nanti beli lagi yang terbaru, cucunya BMW. Nah bisa tiga generasi loh, luar biasa ya. Mobil yang kita beli di bisnis ini tuh bisa 3 generasi. Sama dengan kita bisa sampai ke cucu. Nah itu baru MLM konsep bangun aset. Ya. Nah oke. Parameternya adalah apa? 6 pilar. Anda ketemu sama perusahaan lain, dia ajak berdebat biasanya. Paling dia tonjolin satu hal, nih marketing plan-nya paling baik di dunia. Paling baik di dunia. Cabang mana? Cabang Bantul. Bicaranya dunia, cabangnya Bantul kan gitu. Pemiliknya siapa? Tetangga saya gitu kan. Utangnya masih banyak tuh, belum dibayar. Bisnis ternak ayam utangnya belum lunas kan. Ya. Orang akan mengajak Anda berdebat di satu hal yang biasanya mereka sudah pelajari, Tiansi. Kenapa Tiansi orang pelajari, Pak? Kita itu nggak sempat pelajari MLM lain, Pak. Bener, kita nggak sempat. Kenapa? We are the best, bro. Ya, kita yang terbaik. Udah gak sempat lihat kiri kanan itu bagus gak, ini bagus gak, enggak sempat. Tapi orang lain pelajari punya kita karena kita yang terbaik. Dijelek-jelekan lagi. Kenapa dijelek-jelekan orang? Karena paling bagus. Perusahaan lain kita perlu jelekin gak? Perlu gak kita jelek-jelekin? Kenapa gak perlu? Karena memang udah jelek. Tuh Anda juga udah tahu gitu kan. Jadi gak sempat tuh kita. Orang Pak baru datang, dia bikin perusahaan baru masuk ke Indonesia atau bikin perusahaan baru MLM. Dia langsung cari mana leader Tiansi ini yang mau ditipu gitu ya. Mau diajak ke sini. Dia cari, kenapa dia tahu leader-leader Tiansi itu leader-leader hebat. Ya. Nah, jadi harus punya 6 pilar yang kuat. Bukan cuma satu, bahas satu hal, tapi punya 6. Ingat, karena orientasi kita adalah bangun aset. Oke, yang pertama perusahaan.
Anda boleh lihat, ini kita bahas 1-2 item saja, 2 poin atau 3 poin saja, kita rasanya sudah nggak punya lawan nih. Beneran, perusahaan kita besar sekali Pak. Perusahaannya kita besar sekali. Dan udah lama, semakin lama bahkan semakin besar. Ya kan, inovasinya banyak, pengembangan perusahaan luar biasa. Dulu kita pertama ke perusahaan sana, gedungnya itu masih kecil, satu saja. Pertama saya gabung ke Cina tuh, foto di situ, satu gedung. Dan itu kita rasanya perusahaan Tianjin sudah gede banget. Hari ini kalau Anda ke Tianjin, ke kantor pusat Tianjin itu, gila, gede banget, besar banget perusahaan kita. Mata itu sudah tidak bisa memandang, luas arealnya saja sekitar 4 km, nggak bisa dengan jalan kaki. Saking gedenya perusahaan kita ya. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, sertifikasi kita punya APLI untuk nasional dan WFDSA untuk dunia. Jadi kelasnya adalah dunia, bukan cabang Bantul Pak, ya, bukan cabang Sleman, tapi World Federation Direct Selling Association. Jadi MLM dunia gitu, MLM dunia. Jadi kelasnya kita dunia. Sekarang Anda bisa lihat deh. Saya heran ya. Ada perusahaan baru masuk di Indonesia. Pemiliknya orang Bandung misalnya. Atau pemiliknya orang Jogja gitu kan. Pemiliknya aja orang Bandung, ya kan? Masuk ke Indonesia, bisa berkembang coba. Bisa berkembang. Ya kan? Harusnya kita yang punya perusahaan gede banget seperti Tianjin, harusnya bukan cuma bisa berkembang, tapi harusnya terbang tinggi. Gitu ya, makanya Anda harus bersyukur berada di perusahaan ini ya. Oke. Berikutnya, di Indonesia sudah mendapatkan sertifikasi syariah baik produk dan sistem bisnisnya. Ya. Nah, poin berikutnya, nah sebelum itu saya bilang, kalau Anda buka web Dewan Syariah, di situ Anda bisa menemukan beberapa perusahaan yang sudah dapat sertifikasi syariah. Itu nggak lebih dari 10. Nggak lebih dari 10 perusahaan yang sudah dapat sertifikasi syariah. Dan kita dapatnya dua-duanya, produknya dan sistemnya. Nah, kenapa ini harus punya di Indonesia? Karena di Indonesia mayoritas penduduknya Muslim. Jadi sangat aman kita sudah menjalankan bisnis ini. Membuat momentum itu insya Allah jauh lebih cepat. Ya. Nah, itu visi Mr. Lee itu luar biasa tuh. Dia memikirkan semuanya tuh. Bagaimana sih bisa berkembang, tahan lama dan terus berkembang di Indonesia dengan penduduk yang mayoritas Muslim. Nah, diusahakanlah sertifikasi syariahnya. Kemudian berikutnya, Tianjin adalah satu perusahaan terbesar di Tiongkok tanpa utang. Gila Pak, tanpa utang yang asetnya itu bisa triliunan, itu tanpa utang. Pengusaha lain Pak, jualan bakso aja utang. Jualan bakso aja ambil kredit di bank. Nah tapi kita dengan nilai aset yang besar, ini semuanya tanpa utang, luar biasa. Baru bangun universitas lagi, ya kan? Pabrik punya sendiri, ya kan? Dan kita melewati proses ini dan melihat begitu luar biasanya perkembangan perusahaan Tianjin di dunia ya, termasuk di Indonesia. Nah, kemudian Mr. Lee adalah salah satu orang terkaya di Tiongkok dan sudah meraih banyak sekali penghargaan. Jam tangan Mr. Lee aja 5 miliar, Pak. Jam tangannya aja 5 miliar. Iya kan? Kalau dikumpulin motor Anda semuanya dijual, baru dapat jarum jamnya 1. Dikumpulin semuanya. Saking luar biasanya Pak. Ada yang bilang, emang apa hubungannya Mr. Lee kaya sama gua? Mr. Lee kaya tapi saya kan masih pakai motor butut, nggak ada hubungannya. Penting kali, hubungannya besar banget. Penting nggak pemilik perusahaannya kaya? Penting banget, kita pede. Anda bayangkan kalau pemilik perusahaannya masih punya utang di angkringan. Ini MLM hebat gitu. Siapa pemiliknya? Oh si itu tuh. Si siapa? Si Budi misalnya ya. Bukan Budi Anda, ini Budi lain nih ya.
Oh itu yang utangnya masih ada di angkringan itu ya, di pecel lele itu ya. Gimana kita mau pede gitu kan? Nah, tapi kalau Mr. Lee Pak, pemiliknya salah satu yang terkaya di Tiongkok, dia nggak mikir yang kayak gitu Pak. Luar biasanya Mr. Lee, kebayang nggak ya kita ini leader-leader yang diamond director ya. Duit nih masih banyak Pak di kantong, di dompet masih banyak. Tanggal 25, syuk. Mr. Lee ini kok tidak pengertian banget ya. Biasanya kan kosong dulu baru diisi. Kan kita gitu ya kalau mahasiswa kan. Udah kosong dulu seminggu, tolong nih udah puasa seminggu nih gitu. Baru dikirim coba. Gitu kan. Kalau Mr. Lee, stop, Mr. Lee masih banyak nih, dompet masih penuh. No. Wait, don't. Dia nggak peduli, lu masih punya banyak uang, baru beli mobil, baru beli rumah. Kalau omsetmu gede tetap ditransfer bonusnya. Itulah luar biasa Mr. Lee ya, saking kayanya Pak. Iya kan? Lagian dia lihat kita nih, dia sumbangannya aja itu miliaran per tahun, sumbangannya aja Pak. Nyumbangnya, Anda nyumbangnya berapa setahun? Gitu ya. Sumbangannya aja besar, apalagi profit perusahaan ya. Nah itu. Oke. Berikutnya, Tianxi adalah perusahaan MLM dengan pendapatan terbesar nomor 25 menurut Wall Street. Itu masih berapa tahun yang lalu, apalagi sekarang. Top 25 dengan pendapatan. Nah kalau pendapatannya besar artinya perusahaan makin berkembang. Nah berikutnya, baru-baru ini barusan viral nih ya di media sosial, di Instagram, di Facebook. Nah, perusahaan Tianxi masuk diiklankan di Nasdaq Screen, itu di Amerika Serikat. Itu nggak main-main Pak. Biayanya bayar iklannya di situ saja udah cukup mahal. Nah, tapi satu sisi apa visi yang kita lihat? Bahwa perusahaan dan Mr. Lee betul-betul pengen Tianxi menguasai dunia. Betul-betul pengen perkembangan global, makanya ditaruh di Amerika Serikat iklannya. Iya kan? Pusat tren dunia itu kan masih, sekarang Cina juga udah mulai kan ya. Di Amerika gitu, pusat mode, pusat apa. Jadi pusat model bisnis juga diiklankan di sana. Ya kan? Coba cek, pernah nggak ada perusahaan MLM yang pernah punya iklan di Nasdaq Screen? Sepengetahuan saya nggak ada, cuman Tianxi. Anda di mana? Di Tianxi dong, ya kan, makanya aplaus ya buat perusahaan kita ya. Oke. Kemudian tadi luasnya ya. Kalau yang baru-baru ke sana itu luar biasa, takjub sekali kita. Kalau nggak salah tahun lalu ke Cina tuh keliling di yang terbaru universitasnya. Universitasnya luar biasa, gede banget. Dan mahasiswanya itu dari seluruh dunia. Visi dari universitas ini akan jadi nomor 1 di Asia dulu, nantinya akan jadi nomor 1 di dunia. Nah luar biasa ya. Bayangin coba kita itu nggak dapat apa di Tianxi. Udah dapat bonus, ya kan? Bisa beli mobil, bisa beli rumah, ya kan? Kalau ke Tianjin, kita baru sampai saja kan Tianjin sama Beijing jaraknya kurang lebih sekitar 3-4 jam naik bus. Ini kita baru sampai nih di Beijing. Dijemput pakai bis. Tahu nggak bisnya punya siapa? Bis punya Tianxi. Diantarlah kita pakai bis Tianxi. Sampai di Tianjin. Nginep di hotel. Hotel punya siapa? Punya Tianxi. Hotelnya dari bintang 4 sampai bintang 7. Paket wisatanya yang punya siapa? Perusahaan Tianxi. Punya universitas, nanti Anda nih udah nikah, nanti punya anak. Jangan kuliahin di Jogja. Mr. Lee sudah siapin kampusnya tuh di Tianjin. Luar biasa kan? Dan Mr. Lee bilang, kalau kita baru datang tuh, Mr. Lee bilang sama kita, welcome home. Selamat datang di rumah Anda sendiri. Ini rumah saya, iya rumah kita. Rumah kita, ya itu perusahaan kita. Kenapa bisa seperti itu? Anda bayangkan kalau kita sampai di posisi peringkat kehormatan, kan kita udah dapat royalti itu. Ya kan, kita dapat royalti dari situ. Oke, ya. Oke.
Nah, dan salah satu yang luar biasa, kita punya pusat kesehatan terbaik di dunia. Nah, kemarin keliling-keliling di sana ya, kita sampai cek gratis gitu ya. Di Taijisun itu juga ada yang namanya cek genetika. Cek genetika itu kita dicek dari gen kita, potensi penyakit yang mungkin terjadi sampai 40 tahun ke depan. Gila ya, 40 tahun ke depan kita bisa dicek nanti bisa kena penyakit apa gitu. Nah, dulu kita juga sempat dapat ada promo ya. Promo itu semuanya bisa dapat gratis, harganya 40 juta tapi kita dapatnya gratis. Ratusan lagi yang dapat. Rugi nggak perusahaan? Enggak, cincai lah gitu ya. Perusahaan bilang nggak pengaruh lah gitu ya, kasih gratis sama leader-leader yang berprestasi. Tapi harus berprestasi. Kalau nggak berprestasi, ya Mr. Lee ya nonton aja katanya gitu ya. Makanya harus berprestasi. Nah, ini yang pertama saja Pak. Yang pertama saja saya mungkin bilang ini yang terbaik di dunia. Kita baru bicara perusahaan saja. Bicara perusahaan saja. Ada perusahaan MLM dari Amerika Serikat, besar udah lama. Saya nggak tahu produknya produk sendiri atau enggak. Bisa jadi kerjasama sama perusahaan lain. Iya kan? Nah, kalau kita perusahaannya perusahaan sendiri, ya kan, hotel-hotel sendiri, pabrik-pabrik sendiri, diproduksi sendiri. Jadi semuanya punya kita sendiri, Pak. Kebayang ya? Biasanya perusahaan-perusahaan ecek-ecek ini memanfaatkan sistem yang saya bilang tadi luar biasa network marketing ini, produknya produk lain, cari produk yang bagus, yang unik gitu ya. Produknya punya perusahaan lain, terus dia bikin perusahaan MLM, ya, kerjasama. Kalau sistem kerjasama seperti ini rentan. Ya, kalau pabriknya naikin harga, terpaksa sistem pemasaran juga naikin harga. Anda bayangkan produk kita, zaman waktu saya gabung itu harga kalsium 129.000 kalau nggak salah, satu box. Sekarang berapa? 230. Naiknya berapa persen? Nggak sampai 100% ya. Waktu itu bensin 1 liter masih 1.500. Sekarang udah 10.000 kali ya. Bensin berapa sekarang? Lupa, saya nggak pernah isi pakai bensin soalnya. Isinya pakai solar. Tapi solarnya harganya 12.000. Nah, dulu itu harga berapa? Harga 1.500 lah ya harga bensin. Sekarang bisa sampai 11.000. Bensinnya udah naik berkali-kali lipat. Harga produk kita nggak sampai naik 2 kali lipat. Kenapa bisa seperti itu? Karena produk diproduksi sendiri oleh perusahaan kita. Nah, itu luar biasanya di situ ya. Nah, oke, ini poin pertama saja sudah luar biasa. Kita masuk di poin berikutnya. Yang kedua, produk. Nah, ini yang paling pertama, produk kita real ya. Banyak yang bilang MLM gak real gitu, bisnis MLM gak real. Produknya gak real ya, kalau nggak yang gak real itu yang money game. Atau tadi ada yang markup produk. Produk kita real nggak? Real. Kalau masih ada yang nggak bilang produk kita nggak real, gampang tuh, ambil kalsium, buka, taburin aja matanya gitu. Udah real nggak? Belum. Ambil teh yang agak gedean dikit, timpukin, pok, udah real belum? Oh iya real. Gitu ya. Nah, produk kita real ya. Real, terbukti luar biasa. Bahkan banyak beberapa kota, Pak, beberapa kota yang dulu jaringan kita berkembang sekali gitu ya. Sekarang mungkin ya biasa ya, bisnis tuh turun naik. Jaringan distributornya berkurang, tapi distribusi produknya makin besar. Pemakaian produk tuh makin banyak. Kenapa? Karena produk kita bagus, itu buktinya kalau produk kita itu dicari orang. Saya ketemu teman, wah udah lama nih nyari-nyari kamu. Kenapa? Saya cari produk Tiansi tuh. Susah gak ketemu di apotik? Ya emang susah, ya iyalah produk kita gak dijual di apotik kan.
Saya ingatnya tuh, kamu kan jalankan Tiansi kan, saya cari-cari produknya nggak ketemu. Kenapa ya produk Tiansi itu saya dengar ini ada yang sembuh dari ini, ada yang sembuh dari sini, kebetulan saya butuh produk ini. Nyari Pak, dicari produk kita. Iya kan, dicari produk kita, saking bagusnya produk kita. Makanya harus pede dengan produk kita ya. Nah, kemudian kedua, Wellness Revolution dengan nilai 10.000 triliun dolar. Wellness Revolution ini bisnis wellness, bisnis kesehatan. Potensinya itu 10 triliun dolar, gila. Berapa tuh nolnya? 10.000 triliun. Nolnya banyak sekali ya. Anda sekarang misalnya nih ya, kalau mau ngitung-ngitung sih 10 triliun. Sekarang kalau saya tanya, Anda sekarang punya uang 200 juta, kira-kira mau diapain? Mau diapain? Masih banyak yang bingung mau diapain Pak ya. Utang saya sih cuman 70.000 Pak. Kalau dapat 200 juta bayar utang, sisanya masih bingung. Buat apa coba? Ada punya uang 200 juta nih, bisa jawab cepet. Kalau 200 juta beli apa? Oh, beli Honda Jazz. Waduh, beli mobil ya, mantap ya. Kalau punya 1 miliar beli apa? Beli apa? Oke, masih kos-kosan ya. Oke. Kalau punya 10 miliar, udah mulai bingung kan? Apa ya 10 miliar? Beli kerupuk rumahnya nggak cukup katanya gitu. Beli gudangnya dulu baru kerupuk. Itu masih jauh loh sama 10 triliun. Kalau punya 100 miliar. Waduh, cepat dia hotel ya. Belinya di mana nggak tahu gitu ya. Di mana hotel yang, bayangin kita punya 100 miliar aja masih bingung mau diapain ya. Yang real nih, kira-kira hari ini kita kalau punya uang 100 miliar di depan bingung mau diapain ya. Ya. Anda bayangkan kalau potensinya 10.000 triliun tuh, gila nggak? Dan itu potensi kita yang berada di bisnis kesehatan. Nanti saya bahas ya. Nah kemudian kita bicara produk kesehatan. Kebutuhan dasar semua orang adalah kesehatan. Jadi produk kita ini luar biasa Pak. Dari orang bayi baru lahir sampai mau mati itu butuh produk kesehatan. Iya benar kan? Iya. Orang bilang wah ini produk bagus, aplikasi. Ya, aplikasi. Anak SMA juga udah bisa bikin aplikasi kali ya sekarang ya. Tapi kalau produk kesehatan itu semua orang pakai. Iya kan? Semua orang pakai. Jadi pasar kita itu sangat besar sekali. Nah, berikutnya produk kita itu nggak ada yang bisa contoh. Kenapa? Karena resep dari 5.000 tahun yang lalu. Ini Anda kalau presentasi tiap hari presentasi produk kita gini, tapi nggak benar-benar apa ya, nggak benar-benar apa ya, meyakini gitu bahwa ini salah satu keunggulan kita. Tiap hari 5.000 tahun yang lalu gitu. Kalau Anda masuk di alam bawah sadar Anda, ini produk luar biasa Pak. Luar biasa nih produk. Resep kebudayaan Cina kuno yang usianya 5.000 tahun yang lalu. Yang pakai dulu itu cuman raja-raja Pak. Cuman raja-raja dulu yang pakai. Dia itu dikatakan bagus dan bisa dipakai oleh raja setelah melalui percobaan yang cukup panjang dan memakan korban jiwa banyak sekali. Ya benar, karena uji cobanya dulu, nih, aduh raja nih demam nih, kira-kira pakai produk apa nih? Diracik lah sama tabibnya kan? Bagus nggak? Enggak, langsung dicobain tuh sama raja. Rakyatnya dipanggil dulu nih. Tester. Tester. Kalau nggak bagus koit gitu kan. Nah kalau orang itu bisa sembuh baru dipakein sama rajanya. Luar biasa kan? Jadi Anda bayangkan itu teh itu dulu diminum oleh raja-raja. Bayangin raja yang minum diracik sama tabibnya, minum pakai di singgasana, pakai ini apa? Mahkota, baru bisa minum Pak. Rakyat biasa nggak bisa minum. Sekarang kita ini begitu gampang Pak. Beli ke stokis minum di rumah gitu kan.
sarungan lagi minumnya gitu. Nah Anda boleh seolah-olah kayak raja-raja gitu kan, pakai pakaian pakai keren, minum teh jangan sembarangan Pak, ini kan minuman raja-raja, jadi minumnya udah harus kayak raja juga kan gitu ya, pakai pakaian paling keren, beli mahkota di pasar Beringharjo, gitu ya. Di kursi duduk yang manis, yang cantik, baru minum teh seruput. Mantap, serasa jadi raja-raja Cina dulu. Nah ini luar biasa, nggak bisa dicontoh sama orang Pak. Kata dia, ini kan juga nanti jadi 5.000 tahun yang lalu, kalau 5.000 tahun ke depan ini jadi 5.000 tahun juga usianya. Tapi kita kan udah 10.000 Pak. Iya kan, nggak bisa dicontoh. Produk kita ini betul-betul luar biasa, unik dan nggak bisa dicontoh dan sudah dihak patenkan, nggak bisa dicontoh sama orang lain. Iya kan? Dan ya tadi saya bilang, dan bisa dikonsumsi dengan gampang. Dan ada yang masih bilang mahal. Iya kan? Mahal gundulmu itu. Pak, bayangin ya. Produk kita nih contoh. Orang kalau stroke, terapi di rumah sakit, puluhan juta habis Pak. Puluhan juta. Produk kita 2-3 juta saja itu bisa ada yang sembuh Pak dengan produk kita. Terbantu kesembuhannya. Orang yang sakit gula, yang lukanya udah borok gitu ya, udah apa? Aduh, udah lihatnya udah jijik gitu ya. Ke rumah sakit kadang juga udah nggak diterima Pak. Disuruh potong. Gila, disuruh potong. Tapi beberapa kasus testimoni kita ditaburin sama sitosan, 2 minggu ditaburin, lukanya bisa kering, bisa sembuh. Dan masih ada yang bilang mahal coba. Masih ada ya lebih mahal mana, dipotong atau 2 juta gitu ya. Mahal dari mana ya gitu ya. Makanya saya bilang bandingannya dengan apa dulu. Kalau bandingin sama obat sakit kepala merek Panadol ya iya memang lebih murah Panadol kan gitu ya. Nah, gitu. Bandingannya dengan apa dulu. Oke. Nah, ini juga luar biasa. Yang tidak ada di produk lain Pak, di produk perusahaan lain nggak ada. Kita ditangani benar-benar secara total, dibersihkan dulu, kemudian diseimbangkan, kemudian dikuatkan. Tujuannya supaya itu penyakit nggak balik-balik lagi. Iya kan? Ya, bukan sakit kepala minum langsung hilang kan? Nah, tapi betul-betul ditangani secara total. Nah, itu luar biasanya produk kita, ya. Kita dulu awalnya itu cuma ada 13 item produk. Itu 13 item produk saja bikin pertemuan di GWK itu bisa 100.000 orang. Kita dari Jogja kalau nggak salah berapa bis dulu ya? Ada kali 20 bis kita. 20 bus ikut acara di GWK dengan 13 produk. Nah, sekarang produknya sudah semakin banyak ya. Sekarang sudah semakin banyak. Harusnya Anda semakin mudah menjalankan bisnis ini, ya. Oke, berikutnya produk tradisional tadi yang usianya 5.000 tahun yang lalu itu diproduksi dengan teknologi modern. Makanya ya tadi kita bisa minum dengan kapsul. Kalau dulu Pak enggak, ditumbuk-tumbuk dulu, diracik-racik dulu, dijemur-jemur dulu gitu kan, baru bisa diminum. Sekarang sudah diproduksi secara modern. Jadi kapsul tinggal minum, ya kan? Nah, jadi kapsul bisa diminum langsung jadi kayak Popeye kan? Langsung minum Mooncort itu, wah itu kan, minum Mooncort bisa nyetir Jogja, Jakarta tuh sampai nggak ngantuk-ngantuk tuh, antibiotiknya luar biasa banget. Oke, memiliki pabrik sendiri seperti saya bilang tadi. Jadi kita pabrik sendiri Pak. Anda kalau ke Tianjin itu ada pabriknya masing-masing tuh, pabrik Mooncort, ada pabrik khusus produksi kalsium, teh. Jadi satu dua produk itu satu pabrik dan gede banget. Karena kenapa begitu? Karena produksinya banyak sekali Pak, sedunia. Ya, produk kita sudah masuk di 190 negara. Makanya produksinya harus banyak. Satu pabrik, satu gedung pabrik itu bisa 1-2 produk, ya. Oke. Nah, kualitas produk kita telah terbukti. Kualitas produk kita telah terbukti ya, seperti saya bilang tadi, ya kan? Dari zaman kita dulu sampai sekarang, orang masih tetap selalu butuh produk kita.
Ya, selalu masih butuh produk kita. Penghargaannya banyak, sampai hari ini masih dapat penghargaan baru lagi. Bukan cuma dulunya penghargaan tuh, sampai hari ini dapat ada penghargaan baru. Anda bisa lihat begitu banyak penghargaan yang kita bisa dapatkan ya. Nah, ini beberapa penghargaan ya. Kita bisa dapat penghargaan 100 merek terlaris di Cina. Kemudian 10 merek terfavorit di Asia, kategori healthcare dan industri. Kemudian merek dagang terbaik di Cina, di pasar dunia. Kemudian sertifikasinya banyak sekali, GMP, sertifikasi HACCP, ISO 9000, ISO 14000, kemudian OSAS 18000, ISO 22000 dan seterusnya. Sertifikasi kita udah dunia. Di Indonesia juga sudah dapat sertifikasi dari MUI, kemudian dari Depkes, ada sertifikasi halalnya kan gitu ya. Nah, sertifikasinya jelas. Nah, kalau perusahaan lain belum tentu Pak dapat sertifikasi dari Pak Tono. Pak Tono siapa? Kepala desa dibantu gitu ya. Kalau sertifikasi kita itu dunia, udah bukan lokalan lagi ya. Nah, tapi dunia. Nah, itu produk. Ini produk penting sekali karena bisnis network marketing itu harus berorientasi pada produk dan repeat order produk. Kalau produknya nggak bagus, bagaimana dia bisa panjang usianya? Bagaimana bisa dia tahan lama? Jadi produk ini salah satu faktor yang paling penting, ya kan? Nah, bukan produk ajaib, enggak gitu ya, bukan produk ajaib. Tapi beberapa kasus produk kita tuh luar biasa. Misalnya contoh kayak di mana ya? Di Kalimantan tuh. Kalimantan orang kita dapat rekor muri. Karena apa? Karena orang yang sakit ginjal itu bisa stop cuci darah. Padahal di dunia medis kalau orang sudah cuci darah sulit untuk bisa berhenti. Pakai produk kita bisa berhenti cuci darah. Luar biasanya lagi, saya Pak barusan dari Manado dapat ada downline saya cerita. Dia punya tumor di hidung. Tumor di hidung itu sampai melewati dagunya, gede banget. Tumor tapi nggak ganas. Tiap hari taburin sama sitin tuh, ditaburin sama sitin. Nah, satu ketika pas di rumah sakit tuh jatuh, Pak. Jatuh. Pas dipegang tuh berat kayak besi tuh, kayak besi berat banget. Saya bilang luar biasa ya, puluhan tahun dia membawa tuh tumornya tuh ke sana kemari gitu, berat banget. Pas jatuh diangkat berat banget. Pakai sitin sitosan aja Pak, ditaburi tiap hari, itu bisa jatuh. Nggak mesti harus operasi. Luar biasa, itu produk kita. Ya kan? Kita bicara produk saja sama perusahaan lain, orang boleh bilang, ini produk yang milenial nih, lagi banyak dipakai gitu ya. Ini produknya, apalagi perusahaan-perusahaan itu kadang cuma pakai satu produk, bisa aja dia berkembang gitu. Satu jenis produk loh. Satu jenis produk kita punya banyak macam produk. Untuk kendaraan ada, untuk pupuknya ada gitu ya, untuk kesehatannya ada. Kalsiumnya saya sampai anak-anak sampai orang tua gitu. Jadi produk kita sangat lengkap. Ya, kita bicara dua hal ini udah luar biasa loh, produk sama perusahaan, ya. Produk sama perusahaan udah paling bagus. Kita lihat lagi yang ketiga, orang kalau masih mau berdebat dengan kita, biasanya mereka cuman debatin satu hal aja, biasanya marketing plan tuh. Wah, ini marketing plannya begini. Saya bahas nanti di belakang. Bagaimana marketing plan kita? Salah satu pilar yang paling penting juga marketing plan. Tapi enggak satu sisi. Saya sudah bahas tadi dua hal kan. Yang pertama, perusahaan. Yang kedua, produk. Yang ketiga, yang pertama perusahaan, yang kedua produk, yang ketiga marketing plan. Nah, marketing plan ini yang membuat nanti sekarang Anda masih pakai bebek Anda yang butut itu nanti bisa jadi expander, ya kan? Gitu. Nah, tapi ya tadi ada hubungannya. Kalau perusahaannya gede, marketing plan-nya bisa luar biasa.
Marketing plan-nya bisa luar biasa. Kenapa? Karena perusahaan punya cadangan modal yang gede dan itu bukan utang. Saya kasih contoh satu. Dulu kita waktu lagi agak pasar Indonesia tidak turun ya, cuman kok sepertinya agak kurang berkembang gitu ya, tidak turun. Nah akhirnya kita rapat tuh meeting tuh di Cina. Meeting di Cina, dikumpulin tuh top-top leader Indonesia. Rapat sama Mr. Lee, seperti di meja bundar gitu kan. Mr. Lee bilang, kok ini Indonesia perkembangannya tidak dapat momentum ya, kok belum momentum lagi. Apa sih masalahnya? Kalian pengen apa sih? Wah, kita dibilangin gitu Pak. Waduh, kita ditanyain pengen apa? Oh banyak, udah langsung keluar semua tuh unek-unek. Mr. Lee, reward motor, mobil niaga, rewardnya diperbanyak. Wah, satu-satu ngomong Pak, saya ngomong, ini ngomong semua. Dan Mr. Lee hanya senyum. Kita pikir Mr. Lee mungkin pucat ya. Waduh gila nih. Pada minta reward ditambah katanya gitu ya. Motor lagi, mobil niaga lagi. Tapi dia cuma senyum. Oh cuman itu, keuangan bereskan. Dengan gampangnya dia ngomong, bagian keuangan hitung bereskan ini. Pulang Indonesia langsung keluar kualifikasi motor Scoopy, mobil niaga. Kenapa? Mr. Lee kaya Pak. Perusahaannya kaya dan gampang buat marketing plan reward. Kita punya reward Pak, reward kita itu kebanyakan promo. Contoh, zaman saya orang dapat luxury card kalau peringkatnya dulu zaman saya harus Silver Lion. Silver Lion baru dapat luxury card. Tapi saya dapatnya kalau nggak salah Bronze Lion. Downline saya bintang 8 dapat. Itu udah menyimpang dari marketing plan, gak sesuai. Kita protes, terlalu cepat ngasihnya. Protes kita. Nah itu makanya saya bilang, ini ada hubungannya juga. Nah kalau kita cuma dasarnya marketing plan Pak, gampang orang copy paste beres. Ambil produk singkong goreng dari Bantul, dijadikan MLM, pakai marketing plan sih bisa Pak. Bisa tuh ya. Atau keripik udang, atau bikin apa produknya gitu ya. Ya kan? Nangka dari Malang gitu ya. Bikin MLM, pakai marketing plan sih bisa. Rewardnya juga bisa dapat reward mobil, bisa juga. Nah, tapi kalau perusahaannya tidak mengcover ini juga susah. Gitu ya. Jadi marketing plan juga harus bagus. Tapi kalau cuma marketing plannya yang bagus, bisa dicontoh sama orang lain. Tapi kalau yang namanya contoh, mengikutin, jelas jauh lebih bagus yang original dong. Ya, dan marketing plan kita yang sekarang ini dahsyatnya luar biasa. Original bro, asli. Jadi original. Jadi sejarahnya marketing plan kita yang namanya hybrid sekarang, ya, marketing plan hybrid itu penggabungan antara sistem breakaway, sistem matahari dengan sistem binary digabung jadi satu. Kenapa? Karena sistem matahari itu biasanya identik dengan marketing plan yang orientasinya jangka panjang. Kekuatan produk dikedepankan gitu, penjualannya diperbanyak, repeat order dimaksimalkan dengan sistem matahari. Kalau binary ini kecenderungan bisnis dengan kecepatan tinggi. Jadi ini digabung, kebayang gak ya? Kalau dulu tuh bersaing-saing itu, wah ini sistem matahari lebih bagus. Enggak, ini binary lebih bagus. Ya debat ujung-ujungnya gak ketemu Pak. Semuanya bilang lebih bagus. Tapi marketing plan kita lahir dan diciptakan digabungin keduanya. Yang tahan lama dan cepat. Jadinya hybrid, cepat dan tahan lama. Gitu ya. Luar biasa ya kan. Ini juga nggak main-main, Mr. Lee waktu cerita nih dengan marketing plan ini, dicari orang-orang hebat yang punya kompetensi di bidang network marketing, ahli-ahlinya dikumpulin dari beberapa tempat, yang terbaik di dunia dikumpulin, dijadiin satu. Kamu coba cari marketing plan, buat marketing plan yang bisa terbaik di dunia. Yang terbaik di dunia, disuruh pikir tuh orang-orang tuh, dibayar mahal tuh supaya dapat satu marketing plan paling hebat di dunia. Berapa bulan mereka diskusi dan akhirnya kita diundang tuh ke Cina. Beberapa orang, mungkin ada sekitar 200-an orang dari Indonesia leader diskusi di Cina untuk bahas tentang marketing plan ini. Jadi nggak main-main.
Jadi bukan disulap, bukan di copy paste punya perusahaan orang, enggak. Diciptakan sendiri oleh perusahaan kita. Ya. Jadi kalau ada yang bilang kita juga hybrid, ya berarti kan mencontek, ya, tidak original lagi. Nah berikutnya, payout bonus yang ideal, menarik dan aman, ideal, ya, ideal. Gini. Marketing plan yang paling bagus itu apa menurut Anda? Kan biasanya ada yang namanya payout ya. Payout itu bonus buat distributor. Anda pengennya yang banyak kan? Mau nggak bonusnya payoutnya gede? Mau kan? Kita sebagai distributor pengen banget bonusnya banyak sekali. Payoutnya digedein banget. Tapi hati-hati kalau gede banget perusahaan bisa rugi. Kalau perusahaan rugi, ya kita bubar jalan. Nah, tapi untungnya Tiansi rugi juga tetap besar dia ya. Ya kan? Tetap aja besar karena perusahaannya udah kuat, utangnya nggak ada gitu. Nah, tapi menurut logikanya bahwa perusahaan juga harus untung dong. Bener nggak sih? Kita sebagai distributor, sebagai leader, masa cuman pengen, wah untungnya bonus banyak gitu, untungnya kita harus banyak, bonusnya harus banyak, rewardnya juga harus banyak. Peduli setan perusahaan mau rugi atau untung. Enggak gitu juga kali ya. Nah kalau kita cuman pengen untungnya terus perusahaan nggak untung, bisa bangkrut. Kalau bisa bangkrut ya tadi kita mau makan apa lagi gitu ya. Nah tapi perusahaan kita besar sekali ya, Nah, jadi payout itu harus ideal, perusahaan juga untung, tapi bagaimana supaya distributornya juga untungnya banyak. Jadi memang harus ideal. Kalau money game Pak, makanya money game itu biasanya payoutnya gede banget. 2-3 tahun distributor leadernya itu bisa beli apa aja, bonusnya gede banget. Kalau money game, karena dia tahu tuh, ini cuma bisa tahan 3 tahun. 3 tahun kalau duit orang udah kekumpul banyak, apa yang dilakukan pemiliknya? Ya kabur, lari dia. Karena apa? Karena dikasih marketing plan yang supaya orang cepat kaya. Yang kaya siapa? Orang-orang pertama. Tapi kalau orang-orang pertama tuh makin kaya, kan orang makin tertarik tuh. Joinnya bukan cuma 1 titik, 1000 titik. Waduh. Jual rumah 1 miliar, join 20.000 titik. Pas dia jual rumahnya, join 2 miliar, perusahaannya lari, ya. Nah, bunuh diri lah dia, stres kan. Nah kenapa? Karena payoutnya digedein banget untuk menarik distributor baru atau orang investasi di money game itu. Nah kalau perusahaan kita ideal banget. Nah kemudian ya, kenaikan peringkat cepat. Saat ini marketing plan kita kenaikan peringkatnya sangat cepat dibanding dengan dulu. Wah dulu lama banget. Naik bintang 7 aja bisa empot-empotan ya. Omsetnya sampai 1 miliar. Kalau sekarang bintang 7 300 juta ya. 300 juta udah bintang 7. Dulu bintang 8 harus 2 miliar dan 4 miliar kalau 2 jalur. Sekarang bintang 8 1,3 udah bintang 8. Tapi dulu kita dengan marketing plan yang lama 4 miliar aja bisa 1 tahun, 2 tahun bintang 8. Harusnya dengan marketing plan sekarang Anda bisa bintang 8, harusnya 1 tahun udah paling lama bintang 8-nya. Harusnya. Ya kan? Harusnya kalau kuat. Kerja keras, enggak lembek, ya kan? Ya, Anda lembek apa kuat? Ya kuat dong. Makanya targetnya minimal 1 tahun udah harus bintang 8 ya. Oke. Iya. Nah, kita lanjut ya. Poin berikutnya, omset otomatis tidak hilang. Disimpan otomatis selama 3 bulan penghasilan ya. Nah jadi disimpan, tapi kalau bonus perkembangannya ada terus, disimpan terus omsetnya, nggak hilang-hilang ya. Semakin banyak omset sisa artinya apa? Semakin kaya kan? Iya, semakin banyak omset sisa tuh harus semakin kaya. Kenapa? Karena tabungannya makin banyak. Itu tabungan itu bro, itu tabungan, ya kan? Nah makanya kerjanya melebar, cepetin habisnya gitu ya. Omset sisa misalnya 2 miliar, berarti Anda punya tabungan berapa? 200 juta.
Nah, cepet melebar, jalur lain dipercepat perkembangannya biar tuh tabungan Anda cepat cair ya. Ya kan, semakin lama dibiarin juga Anda cuma lihat air liur keluar terus. Aduh. Ini makin kenceng aja satu jalur nih kan. Ditahan nggak bisa nih, air liur aja yang keluar terus. Bonusnya nggak cair-cair gitu ya. Nah, makanya cairin cepet gitu ya. Kaki sampingnya digedein. Ya. Nah, tapi itu semuanya disimpan. Nah, kemudian sistem placement ini itu juga luar biasa. Jadi kita bisa kerja tim. Anda placement satu orang. Nah, ingat bonus kita salah satu yang paling luar biasa itu dengan bonus perkembangan. Kenapa? Kerjanya main keroyok tuh. Ya, misalnya kita punya 10 kedalaman di satu jalur. Ini contoh sederhana saja luar biasanya ya. Saya terus placement satu orang di bawah di kedalaman ke-11. Saya bantu dia, ini front line saya. Saya mau bantu bintang 8 supaya saya jadi God Lion. Yang kerja siapa? Saya kan? Karena ini front line saya. Kalau dia omset new member berarti omset perkembangan. Itu kedalaman 1, 2, 3, 4, 5 dapat keuntungan gak dari situ? Dapat. Kalau omsetnya di situ 1 miliar per bulan, itu omset 10 orang. Dia tinggal ngelebar 1 miliar dapat berapa? 1 miliar 100 juta kan? Ngelebar lagi, kedalaman pertama ngelebar 1 miliar dapat 100 juta. Kedalaman kedua ngelebar 1 miliar, jadi satu orang kerja yang nikmati bisa 10 orang. Itu luar biasanya. Padahal mungkin kedalaman pertama dan kedua itu tidak mengerjakan yang di kedalaman ke-10 karena itu front line yang paling atas. Nah, ini contohnya. Bahwa satu omset dikerjakan oleh satu orang di satu jalur itu bisa dinikmati banyak orang. Nah, itu luar biasanya. Makanya sistem placement ini juga penting. Nah, ini seperti senjata otomatis, Pak. Kita cuman banyak punya senjatanya otomatis, makanya kayak bambu runcing. Senjata otomatis itu digimanain cara makainya? Kan di pelatuknya ditarik kan. Musuhnya banyak yang mati. Ini udah pegang senjata otomatis, makanya kayak bambu runcing. Ya nggak bisa salah pakai gitu ya, salah pakai. Nah, salah satu kelebihannya kita di sini nih, sistem placementnya itu luar biasa. Nah, sistem hibrid seperti yang saya bilang tadi ya. Sistem hibrid, distributor baru cepat mendapatkan bonus ya. Jaringan bisa dikembangkan menjadi banyak kaki sehingga bonus tidak terbatas. Produk berkualitas sehingga bisnis stabil. Nah, itu tadi gabungan antara sistem matahari dengan binary. Jadi produk yang berkualitas itu bisa bertahan lama, panjang dan tahan lama. Dengan binary-nya itu bisa mendapatkan percepatan bonus yang sangat cepat. Nah, ini digabung ya. Nah, kemudian piramida terbalik. Jadi semakin bonus terbesar itu dapatnya dari awal. Ya. Nah, berikutnya lagi BV-nya sangat besar 80 sampai 90%. Nah, ini BV hati-hati penting. Payout kita itu kurang lebih 65%, kurang lebih 60, bisa agak lebih karena ada bonus perkembangan. payout. Payout itu bonus yang didapatkan oleh distributor ya. Itu 65% lebih. Itu udah sangat banyak sekali kalau kita bicara marketing plan, network marketing, 65% itu lebih, bahkan bisa sampai 75%. Itu udah banyak sekali. Ya kan? Nah, biasanya ada perusahaan yang menawarkan payout lebih gede. Kita 80%. Pas Anda gabung, Anda lihat leadernya yang jalanin, kok bonusnya nggak gede-gede amat, padahal payoutnya bisa lebih besar dari Tiansi, bisa 80%. Tapi kok bonus leadernya kecil nggak gede. Kenapa? Karena PV-BV-nya kecil. Nah, contoh gini, udah ngerti PV-BV kan? Berarti kalau produk 1 juta yang dijadikan, kalau 90% yang dijadikan bonus berapa? 900.000. Bahkan dulu kita pernah 100%, jadi bonus kita belanja produk 1 juta langsung kali aja bonusnya. Nah, kalau 90% kita belanja produk 1 juta yang dijadikan bonusnya
900 ribu itu yang dikali 15% kalau kita sponsori. Bonus sponsor misalnya. Nah itu kalau PV-nya 90%. Perusahaan banyak itu PV-BV-nya cuma 30% dan 40%. Makanya susah bonus gede. Walaupun 80%. Kalau produk 1 juta yang dibonusin, kalau 30% PV-nya berapa yang dibonusin? Cuman 300 ribu, kebayang gak? Anda jual produk atau Anda beli produk 1 juta yang dikali bonus itu cuma 300 ribu. 300 ribu dikali 15% kan kecil banget. Walaupun payout-nya bisa sampai lebih dari 75%. Nah itu penting. Nah PV-BV kita itu besar sekali ya. Nah kemudian omset real time dengan TMIS. Pilar ketiga, nah kita udah bahas pilar ketiga ini udah luar biasa. Nah sekarang kita masuk ke pilar keempat. Pilar keempatnya apa? Apa pilar keempat? Ada yang tahu? Reward. Nah itu yang saya bilang, kita kalau reward mah udah rajanya Pak. Udah rajanya kalau reward, bahkan pionir MLM yang memberikan reward spektakuler. Spektakuler di Indonesia ini udah kita ya. Bahkan kadang juga seenak-enaknya Mr. Lee ya. Ingat gak kejadian terakhir kita pas pembagian reward yang 5.000, 10.000 sama 50.000 ya. Nah udah dibagi kan udah selesai tuh. Miss Wendy itu mungkin mikir gini, kebayang gak sih kita terima 50.000 itu berapa? 5.000 berapa? Sekitar 65 juta kan. Pak Wim kemarin terima yang berapa? 10.000 itu berapa? 130 juta. Miss Wendy kan anaknya Mr. Lee, kaya nggak? Kaya banget gitu kan. Kaya banget gitu kan. Dia duduk terus ngeliat pembagian reward 5.000. Kita kan histerisnya luar biasa ya. 10.000 sambil digotong-gotong Pak. Sampai nangis-nangis kita. Aduh. Miss Wendy lihat dapat 65 juta sampai nangis katanya gitu ya. Dia itu kan merasa apa ya, kok gitu banget sih gitu kan. Kok gitu banget sih 10.000 diangkat-angkat sampai dia, ih gitu banget ya leader-leader Tiansi ya, partner kerja saya. Pas selesai acara dipanggil Miss Mejun ya, ngomong-ngomong terus naik. Tahun depan yang 5.000 jadi 10.000, yang 10.000 jadi 30.000. Gila gak? Gila, itu cuman karena kebaikan hati dari Miss Wendy yang lihat distributor kita. Ada satu kejadian lagi dulu zaman kita waktu terima reward tuh di Ancol ya. Reward waktu itu dibagikan 20 yang rencana akan dibagikan di tahun itu. Pembagian reward luxury card 20. Nah, terus karena kita conventionnya itu di Ancol itu kan kebuka ya. Kebuka jadi nggak ada penutup. Terus tiba-tiba hujan tuh. Pas lagi convention tuh hujan. Leader-leader kita karena memang loyalnya luar biasa tuh nggak ada yang lari. Duduk aja gitu. Karena ada Mr. Lee soalnya. Ada Mr. Lee di situ diam, basah kuyup gitu kan. Nah, Mr. Lee dipayungin. Karena lihat leader-leader Indonesia yang nggak mau dipayungin, tetap duduk di situ. Mr. Lee juga nggak mau dipayungin. Naik di panggung. Tahun ini reward saya tambah 30 jadi 50. Gila kan gitu ya. Gila, ini luar biasanya Tiansi itu. Luar biasanya Tiansi ya. Nah, jadi kalau urusan reward udahlah luar biasa gitu ya. Kita baik-baik hati aja Mr. Lee ya. Dia datang, kita sambut, senyum yang banyak gitu ya. Yang semangat, omset diperbanyak, rewardnya juga bakalan naik ya. Nah tapi sejarah ini luar biasa. Anda bisa lihat sejarah reward yang sudah dibagikan di Indonesia ya. Nah tahun 2014 kemarin itu ada 600 success trip ya. Pesawatnya kita charter sendiri itu, semua distributor Tiansi itu ya. Nah kemudian ada 300 orang dapat sepeda motor, yang nilainya kurang lebih 1.500 US dollar, 300 orang dapat glory trip Cina, Rusia, Siarah, kemudian 30 mobil niaga yang nilainya kurang lebih sekitar 15.000 US dollar. Special reward, yah car, luxury car, yah plan villa
yang nilainya 20.000, 25.000, 50.000 sampai 100.000 US dollar, itu sudah banyak sekali yang dapat dan terus bertambah. Tahun ini lagi lebih gila nih, yang 50.000 ya, yang tambahan reward yang kemarin Miss Wendy umumkan tahun 2019 ini lagi pada ngejar semua ya. Nah akan bertambah lagi dengan itu, tapi total yang sudah ada sekarang sudah ada 317 luxury card. Bisa cari di perusahaan lain, nggak ada. Tahun pertama bagi 10, tahun kedua naik jadi 30, tahun ketiga bagi becak karena perusahaannya udah nggak ada gitu ya. Nah kita tiap tahun naik terus ya. Nah yahnya sudah ada 102, kemudian plannya sudah ada 63, villanya sudah ada 32. Dan alhamdulillah yang ngomong di antara Anda masuk di 32 ini ya. Nah, all reward, alhamdulillah sudah dapat all reward. Dan ini fakta udah dibagi gitu ya, udah dapat uangnya gitu ya. Itu waktu dapat uangnya tuh berharap-harap cemas, bener nggak sih masuk rekening ya? 1,3 miliar loh. Pas ditransfer cek, ih bener. Padahal udah diempek Pak, udah ini, tapi kan yakinnya itu seyakin-yakinnya belum seyakin pada saat masuk ditransfer. Hah? Transfer dari Mr. Lee 1,3 miliar. Luar biasa ya, itu masa depan Anda. Oke. Nah oke ya, sekarang kita masuk ke pilar berikutnya. Nah ini aktivitas internasional. Kita juga aktivitasnya luar biasa. Aktivitas internasional, konferensinya, makanya keliling dunia kita Pak. Setiap tahun konferensinya di sini, di Rusia, di Afrika, di Eropa kan gitu ya. Itu ya, kita bisa keliling dunia karena aktivitas kita, aktivitas perusahaan itu juga internasional ya. Ya kalau kita ingat-ingat pembagian reward itu hampir semua di semua benua ya. Oke. Nah kita lihat kantor cabang kita itu lebih dari 110 negara dengan cakupan bisnis lebih dari 190 negara. IDTNC sekali gabung sudah berlaku internasional. Nah berikutnya konferensi internasional. Seperti saya bilang tadi, Anda kejar luxury card itu dapatnya di India. Dapat cash reward berikutnya dapatnya di Prancis. Dapat 30.000 nanti bisa dapat di Zimbabwe. asal jangan di kutub utara ya. Gitu. Jadi aktivitas internasional kita itu betul-betul bisnisnya internasional ya, bukan cuma di Indonesia. Terus ya setiap reward itu kita bisa dapat di beda negara karena aktivitasnya sudah cakupannya internasional. Nah kemudian visinya internasional. Kemudian itu luar biasanya tadi suksesnya kita juga di panggung internasional, bukan di viola terus Pak. New bintang 5. Nah, ini apa? JBN, bukan JBN terus. OP-nya di sini juga ya? New bintang 5 di JBN. Bintang 8 JBN. Bronze Lion JBN. Direktur JBN, mati JBN juga. Dari lahir sampai mati udah JBN, enggak lah. Ya kita perusahaan internasional, naik peringkat rewardnya itu bisa dapat sampai di ya tadi di beda negara. Ditepokin sama bule itu luar biasa loh. Naik panggung, iya ada bule yang tepokin gitu ya. Bukan orang Jogja terus mahasiswa lagi semuanya tepokin. Udah biasa kali ya. Nah, tapi kalau internasional, wah bule-bule dari Rusia tuh tepokin, yang dari Afrika, dari Kazakhstan, waduh, serasa jadi manusia internasional. Iya, ya. Nah, oke. Nah, pilar yang terakhir. Nah, support system ini juga luar biasa. Nah, saya mau bilang, support system bisa nggak perusahaan lain tuh bikin perusahaan langsung bikin support system, bisa nggak? Bisa. Banyak pakar-pakar MLM dulu yang sudah punya pengalaman MLM, bisa aja dia bikin konsep support system, parameter, gampang gitu. Tapi saya mau sampaikan ke teman-teman semua, tapi support system itu adalah sejarah, pengalaman dan sejarah, integritas, bukan cuma tahu saja, bukan cuma tahu, catat, kemudian dilakukan, enggak. Tapi support system itu adalah sejarah dan pengalaman dan integritas. Nah, support system kita itu jatuh bangun dari semenjak ada masuk di Indonesia perusahaan Tiansi sudah ada support system. Jatuh bangun support systemnya, leader-leader konseptornya itu silih berganti.
Silih berganti, dan sekarang isinya adalah orang-orang yang sudah tersaring, punya integritas, punya loyalitas, punya pengalaman dan sejarah yang luar biasa dalam membangun bisnis ini. Jadi nggak main-main Pak, nggak main-main. Makanya Anda bayangkan sekarang ya, leader-leader konseptor yang ada di One Vision nih, itu secara total memikirkan Indonesia, bukan mikir grupnya doang. Bukan mikirnya grupnya aja, dia pikirkan Indonesia ini bagaimana makin maju, makin berkembang, ya kan? Terus bisa dengan sistem yang dijalankan sekarang ini tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Ya, kita dedikasikan waktu, nggak dibayar, nggak digaji sama One Vision mah, ya kan? Kita tulus ikhlas membantu perkembangan bisnis Tiansi di Indonesia. Nah, itu luar biasanya support system kita. Ya, dan isinya orang-orang yang teruji. Percaya, kita kalau rapat tuh ya, tim konseptornya tuh kalau rapat tuh berjam-jam sampai subuh, sampai berhari-hari untuk membicarakan solusi yang terbaik untuk perkembangan bisnis Anda supaya Anda juga bisa sukses seperti Pak Louis, seperti Pak Agus TL, seperti Rudy M. Nur, seperti Pak Naga, ya kan? Supaya Anda bisa cepat seperti mereka. Tidak gampang Pak untuk bisa punya dedikasi seperti itu kan. Meluangkan waktu tanpa harus dibayar. Nah, itulah support system kita One Vision ya. Aplaus dulu buat One Vision. Nah, kita cuma punya satu support system di Indonesia. Bahkan beberapa negara tetangga kita yang perkembangan TNC-nya cukup bagus itu mengikuti dan belajar dari kita. One Vision. Contoh kayak Vietnam, pakainya One Vision, padahal cross line-nya Pak Louis itu. Ya, oh enggak ya ada beberapa yang cross line di Vietnam. Kemudian dari Pakistan, belajar datang ke Indonesia, studi banding, kok Indonesia biasa kuat-kuat leadernya, bisa tough dengan berbagai macam gelombang gitu kan, badai tsunami, kita tetap berdiri kokoh. Bagaimana sih support sistemnya? Diikutin oleh mereka, ya. Luar biasa, negara lain aja pakai support system kita. Makanya kita harus betul-betul bangga berada di One Vision, ya. Nah, berikutnya non-profit sharing. Jadi tidak ada satu orang leader pun yang ngambil keuntungan dari One Vision. Kita kerjanya ikhlas, kerja sosial, ya. Kita dedikasikan semuanya itu buat Anda semuanya, buat semuanya distributor Tiansi Indonesia yang berada di One Vision. Ya, jadi dari kita untuk kita, jadi dari kita untuk kita semuanya dikembalikan ke distributor. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk amal. Sumbangan-sumbangan kalau ada bencana alam. Anda bisa bayangkan, Anda beli satu alat bantu saja, itu sudah bisa dapat pahala, dapat amal. Kenapa? Keuntungan dari alat bantu yang Anda beli itu bisa bantu korban tsunami, korban gempa, korban banjir dan seterusnya. Luar biasa ya. Nah, reward perjalanan luar negeri semuanya dilarikan ke situ. Jadi tidak ada satupun leader yang mengambil keuntungan dari keuntungan support system, ya. Nah, kemudian pendidikannya berjenjang dengan sistem yang sederhana. Jadi sistemnya di kita ini dibuat sesederhana mungkin supaya semua orang bisa sukses, dari yang muda sampai yang tua, ya kan? Perempuan, laki, semuanya bisa. Kenapa? Karena sistemnya dibuat sederhana. Itulah alasannya kenapa Anda harus yakin Anda pasti bisa sukses di sini. Saya suka bilang, tidak ada satu alasan pun yang membuat Anda tidak yakin sama bisnis ini. Beneran. Kecuali Anda lihat, kita sambut Pak Nursam jalan dari situ, nggak nempel kakinya melayang dia woi, luar biasa. Itu kan, lubang hidungnya ada 7. Enggak gitu. Cara kerjanya biasa Pak, nggak ada yang luar biasa. Jadi orang-orang yang berhasil hari ini dengan parameter yang dibuat, cara kerja yang sudah dibuat oleh One Vision, semuanya itu bisa Anda lakukan. Artinya Anda semua hari ini tidak ada satu alasan pun yang membuat Anda tidak yakin dan percaya Anda tidak sukses. Jadi Anda harus dan pasti bisa sukses di bisnis ini. Ya. Ini kenapa? Karena sistemnya udah teruji, bisa menjadi jalan buat semua orang untuk bisa berhasil, ya. Oke, jadi sudah berapa tahun? Hampir 20 tahun di Indonesia nih.
Jadi sudah banyak, dulu awal-awal kan orang jatuh bangun, belum ada bukti tuh Pak Luis zaman-zaman kerja keras. Susah banget untuk berhasil gitu ya. Banyak orang tumbang, berusaha untuk mencapai impiannya, kerja keras, jaringan rontok, tumbang. Ada lagi, banyak orang, mungkin udah ribuan orang berjuang. Belum ada yang sampai pada impiannya, belum ada yang terima reward. Tiba-tiba muncul orang-orang One Vision tadi. Berjuang, ada yang berhasil 1, ada yang berhasil 2, 3, 4, 5. Nah, orang-orang yang bisa berhasil dapat reward dan mencapai impiannya ini berkumpullah. Mereka berpikir dan berdiskusi tentang cara yang mereka lakukan sampai mereka bisa mencapai impiannya. Formula itu yang dipakai, cara yang paling sederhana yang dipakai di One Vision, yang sekarang Anda lakukan. Anda sudah lakukan kan, udah CP kan? Kalau udah CP tinggal teruskan Royal, Crown, Ambassador, Majesty, reward semua Anda sabet semuanya nanti. Ya, yang penting sesuai dengan sistem yang ada di One Vision. Makanya saya bilang fanatik sama sistem itu harus. Tidak CP tidak keren, ya. Tidak royal tidak keren. Jadi harus fanatik sama sistem, ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir saya bilang fokus sama konsep aset, karena aset ini yang akan membuat kita betul-betul bisa passive income sesuai dengan apa yang dikatakan Robert Kiyosaki di bukunya The Cash Flow Quadrant, ya, bahwa konsep bisnis ini orang bisa kaya, sukses, sejahtera karena bangun aset, bukan karena uang cepat. Nah, dan ada satu hal lagi yang terakhir yang saya mau bilang. Hari ini kita sangat bangga berada di perusahaan ini. Kenapa? Fakta hari ini ya, ada 3 poin. Cina saat ini adalah negara paling kuat ekonominya di dunia. Dulu waktu kita zaman-zaman sekitar 10 tahun yang lalu, ini dulu ada buku judulnya Cina dan India. Prediksi hegemoni ekonomi dunia, diprediksikan bahwa Cina dan India akan menguasai ekonomi dunia. Sekarang udah jadi kenyataan. Itu yang pertama. Kedua, yang tadi kita bahas di awal, wellness revolution. Bisnis kesehatan dengan potensi omset triliun dolar, 10.000 triliun potensinya. Anda punya omset 1 triliun aja, coba bayangin. Kalau 1 triliun bonusnya berapa, Pak? 1 triliun omsetnya, bukan 10.000, 1 triliun aja. Enggak usah 1 triliun, 100 miliar aja omset Anda, Pak. 100 miliar potensi yang 10.000 triliun, Anda ambil aja berapa persennya, bisa punya omset 100 miliar, omset bonusnya udah berapa? Banyak apa banyak banget? Banyak banget. Itu yang ngitungnya aja yang bingung ya. Banyak banget gitu ya. Nah, kemudian konsep network marketing, bisnis masa depan yang akan melahirkan orang-orang terkaya. Yang ngomong siapa? Bukan Udin. Bukan Udin teman kos Anda itu, bukan. Tapi yang ngomong nih Paul Zentpilzer, Robert Kiyosaki, Donald Trump, dan beberapa pakar ekonomi dan pakar bisnis lainnya. Ini prediksi mereka. Ini digabungin jadi 3, digabungin. Perusahaan kita dari mana? Dari mana? Nggak keras nih. Dari mana? Satu, dari Cina ya. Ingat, perusahaan kita dari Cina. Terus kedua, potensi wellness revolution. Bisnis kesehatan. Kita produknya apa? Produknya apa? Kesehatan. Yang ketiga, potensi bisnis network marketing atau MLM. Sekarang bisnis kita bisnis apa? Bisnis apa? Digabungin jadi 3. Tiga ini digabungin. Yang 3 ini apa? Cina, bisnis kesehatan, network marketing digabung jadi 1. Inilah sekarang yang Anda jalankan. Selamat datang Ultra Kaya. Selamat datang Ultra Kaya. Hari ini orang-orang yang jalankan bisnis MLM, Anda bisa buka best earn in MLM. Coba dibuka di Google. Orang yang jalankan bisnis MLM di beberapa negara, potensi penghasilan mereka sudah mencapai penghasilan sampai puluhan miliar. Ada yang 50 miliar sebulan. Di Indonesia artinya Pak Luis aja potensinya masih besar.
Apalagi kita yang masih ratusan juta, masih besar potensinya. Apalagi Anda yang masih 1-2 juta. Potensinya masih panjang. Makanya bisnis ini bisnis yang Anda harus lihat jangka panjang. Potensinya besar dan harus bertahan lama dan panjang. Pikirnya adalah bangun aset, ya. Nah, ini digabung jadi 3, selamat datang. Anda sudah berada di kendaraan yang tepat, tinggal perjuangannya yang harus mantap. Tinggal kerja kerasnya yang harus mantap. Jangan lembek. Pemenang itu harus tough, Pak, harus kuat. Ditolak 1 kali, semangatnya 1000 kali. Mati 1, bangun 1000. Bukan 1 mati, aduh. Enggak bisa, Pak, enggak bisa. Leader itu enggak boleh lembek. Leader itu harus tough, harus kuat, siap berproses apapun prosesnya. Kalau Anda sudah seperti ini, sudah tepat berada di perusahaan ini, ya. Anda sudah memantaskan diri, perusahaan ini sudah pantas untuk Anda jadikan sebagai profesi untuk mencapai masa depan luar biasa. Oke, selamat malam. Sukses buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.